Halo teman-teman, berjumpa kembali lagi bersama saya. Oke, teman-teman, terima kasih sudah berkunjung ke channel ini. Oke, kita langsung saja. Dimana saat ini seperti yang kita tahu lagi rame berita rumah tangga pemain timnas Indonesia Pratama Arhan dengan sang istri yang bernama Aziza Salsa yang diterpa isu perselingkuhan dan diduga-duga berselingkuh dengan Salim Naudere, mantan pacar dari seorang selebgram Rachel V, dan juga video yang diduga-duga mirip dengan Aziza Salsa ini beredar luas di media sosial, dan ini sampai membuat para netizen yang budiman ini ikut mengomentari yang tengah viral saat ini, isu perselingkuhan istri dari Pratama Arhan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung saja saksikan reaksi dan komentar dari para netizen kita yang budiman ini perihal isu dugaan perselingkuhan Aziza Salsa atau Ziza, istri dari pemain timnas nasional Pratama Arhan. Dan berikut ini cuplikan videonya. Bingung banget mau nenangin Rachel P-nya dulu apa Arhan dulu. Tadi dulu deh Arhan, gue nenangin dulu ya Rachel P-nya 5 menit aja. Abis itu sisa hidup gue bakal lu. Jije lo kalau ngelepehin Arhan sini gue pungut Jije. Lagian Jije lu ngapain sih dari 200.000 follower sampai 5 juta tuh follower lu. Terus kalau mau ngeliat Arhan suruh bayar dulu 100.000, bakal apaan duitnya? Dipakai umur juga kagak monyet. Lagian ya Zize, gue fans Rachel V-nya sejati, panutan gue Buna Rachel V-nya. Gue aja sama anak gue panggil Buna. Arhan, gue kalau punya laki kayak lu ya, tiap hari SG gue sampai bejibun-jibun muka lu semua Arhan. Kagak perlu gue buka-buka subscriber, kagak perlu. Arhan, udah gue bilangin, jangan lama cewek Jaksel banget sama Jaksel pinggir aja sini ketukangan. Cewek-ceweknya setia. Gue sama lu Arhan, gue posting muka lu mulu, kagak malu gue. Ya elah, kelurahan gue nih, gue pajang foto nikahan kita ntar ya elah. Soal Aziza, istrinya aset negara. Barusan aku nonton videonya, ngeri dan sangat ngeri. Kata orang-orang bilangnya katanya trisom, ternyata bukan trisom lagi guys. Ternyata itu foursome, bukan trisom lagi, foursome. Jadi laki-lakinya itu ada 3 orang. Ini si Ziza ini doyan atau gimana guys? Dan yang anehnya ini, kenapa si Arhan ini masih membela istrinya? Itu pertanyaanku. Jadi dari postingannya si Rachel V-nya ini, kemarin katanya si Arhan ini nelpon dia, bilang katanya istrinya selingkuh sama pacarnya itu. Jadi ini kayak kesannya seakan-akan Rachel V-nya yang ngadi-ngadi, karena si Arhannya sampai sekarang masih ngebelain istrinya. Dan yang anehnya ini, kenapa si Arhannya masih terlalu ngebelain istrinya kayak gitu guys? Apa jangan-jangan ini Azizanya ini anaknya konglomerat, jadi Arhannya takut atau gimana gitu? Jadi udahlah ya Mas Arhan ya, udah ya aku bilangin, udah kamu fokus aja ke Piala Dunia, jangan fokus lagi ke piala bergilir. Lo para laki-laki jangan berpikir kita para wanita tuh takut diselingkuhin karena takut sakit hati. Karena sakit hati itu adalah masalah belakangan, masalah utamanya apa? Malu. Sekarang seliweran berita Rachel V-nya katanya diselingkuhin sama Salim. Katanya Salim pergi ke The Zoo sama cewek lain. Nah, ini pada tahu info Salim selingkuh dari mana? Dari kolom komentar. Jadi ada beberapa netizen yang komentar, "Cel, gue baru aja ketemu Salim dari The Zoo sama seorang wanita cantik berambut panjang." Dan itu yang komen gak cuma 1 orang. Katanya, "Iya Cel, ketemu sama Salim, mereka berdua pulang naik gokar." Yang namanya netizen ya jarinya cepet langsung ternyata Salim sama Rachel udah gak follow-followan lagi. Setelah ditelaah lebih lanjut, ternyata storynya Rachel belakangan ini juga isinya galau-galau semua. Tadi pas gue cek akunnya Salim juga, netizen pada berkomentar, "Duh Salim, yakin lu mau selingkuhin Rachel? Orang Rachel aja gak bisa buka pintu, Rachel gak bisa buka tutup botol, yakin lu mau ninggalin dia?" Ini kasusnya malah jadi melebar gitu loh, orang lagi sedih malah diejek, kan jadinya malu gitu ya. Tapi jujur gue berharap banget ini cuma salah paham, karena Rachel kan orang baik ya, kasihan gitu loh kalau sampai dia harus diselingkuh. Aziza Salsa atau yang biasa dipanggil Zize sekarang lagi menggemparkan dunia persosmedan karena dikabarkan jadi pihak ketiga kandasnya hubungan Rachel V-nya sama cowoknya si Salim. Sebenarnya ini bukan kali pertama si Rachel sama si Salim ini dikabarkan bubaran meskipun ujung-ujungnya balikan. Tapi yang kali ini bikin heboh adalah karena terduga orang ketiganya itu adalah seorang istri aset negara. Katanya si Zize ini emang hobi selengki dan ini tuh bukan kejadian pertama kali. Malahan ada yang bilang juga kalau sebenarnya si Arhan sama si Zize ini sekarang tuh lagi proses cerai.
Jujur gue nggak mau ngejudge siapa-siapa karena gue sendiri aja nggak tahu ini sebenarnya pemberitaan tuh bener nggak sih. Soalnya gue ada ngeliat storynya si Rachel Fenya, dia ada ngucapin happy anniversary ke si Zize. Terus gue juga ngeliat IG-nya si Zize kan, dia itu ada ngeiklanin dagangannya si Rachel. Takutnya udah dibela-belain habis-habisan, ternyata ini tuh cuman settingan iklan. Sumpah capek banget sama berita Arhan Zize, Rachel Salim yang katanya Zize tuh hamil anak Pilo, nikah sama Arhan karena udah hamil, ngegugurin anaknya, terus trisom. Ini tuh gue kayak, apa ya, ini jangan sampai nih ya, gara-gara beritanya Rachel Salim, Arhan Zize, Gubernur Jakarta jadi Kaesang nih, keisi. Karena pemerintah kita tahu kan, lengah dikit, kasih kejutannya, wah. Bentar lagi Kaesang naik nih, gak ada yang tahu nih, jadi gubernur. Ya udah deh ya, jadi sekarang gue spill aja ya guys. Gue pengen respon komen dari Camcan Monmon gitu ya. Tapi ada videonya anjir, jelas. Nih ya, gue kasih tahu jelas. Itu videonya itu udah beredar di mana-mana gitu ya. Bahkan ada di internal chat anak Jaksel. Dan yang gue lihat tuh sekarang udah beredar luas di aplikasi X ya guys. Jadi buat kalian yang mau tahu, mau lihat langsung nosok cek sana di aplikasi X. Gue nggak tahu ya, itu masih ada apa enggak. Tapi harusnya sih udah di take down karena gue pun ngeliat tuh tadi subuh ya guys. Jadi emang di video itu tuh menampilkan gitu ya. Kalau misalnya si Azize ini gitu ya lagi owe-owe gitu ya. Terus kayak ada yang apa? Video juga yang lain gitu ya, kalau misalnya dia lagi bertiga gitu ya, lagi bertiga main bola bekelnya tuh bertiga guys, kebayang gak tuh? Videonya tuh ada beberapa video gitu ya guys, dan itu tuh bikin gue jijik banget gitu ya ngeliat sih video itu, karena kayak anjir ya si Azize ini ngapain gitu loh. Lu tuh punya suami gitu ya, lu tuh punya suami, harusnya lu menjaga nama baik suami lu, ngapain lu ada video-video begitu gitu loh. Sama satu lagi gitu ya, gue pengen tanya kalian gitu ya, emang masih zaman ya, zaman sekarang tuh orang tuh kayak video-videoin diri sendiri gitu terus dikirim-kirim ke laki gitu, masih zaman kayak gitu ya? Jujur ya, itu pun video seperti itu ada guys. Kebayang gak sih? Gue tadi malam sampai nge-scroll aplikasi X itu sampai nggak bisa tidur guys. Nggak bisa tidur gue, saking nggak bisa tidur ya guys. Gue tuh sampai kayak bolak-balik di tempat tidur, susah banget. Diduga si Zize ini selingkuh bukan sama Salim aja, tapi dia pernah melakukan dengan pacarnya Fuji, Zize dan Salim bertiga. Tapi ya setelah gue mengetahui gosip-gosip tentang Zize, gosip adalah fakta yang tertunda ya guys. Gue pikir nih si Zize ini dia kan anak DPR ya, tipe-tipe anak yang dimanja ya kan, apa-apa dikasih gitu kan. Tapi Badung, lo tahu Badung? Astagfirullahaladzim Zize. Jadi jangan pada aneh nih yang kemarin komen Zize tuh ada di semua circle ya. Ya karena dia se-friendly itu guys ya, sama pacar temen aja sampai friendly banget tuh. Orang selingkuh aja udah aneh. Ini selingkuh pas udah punya suami, selingkuh sama orang yang udah punya pacar, dan pacarnya itu sahabatnya dia, dan selingkuhnya nggak cuman ke satu orang, tapi kedua orang, dimana mereka dua orang ini punya pacar yang sahabatnya dia dua-duanya juga. Selingkuhnya nggak cuman jalan ke mall gitu, oh kurang, selingkuhnya main ngeos bertiga. Wow, standing applause, kita berdiri standing applause. Orang-orang yang akhir-akhir ini diberitain selingkuh tuh sebutin lah siapa itu mereka selingkuhnya ternyata kurang ya. Ada yang lebih expert lagi. Kayaknya profesor di dunia ini tuh sebenarnya kurang satu ya, profesor yang ahli dalam perselingkuhan. Siap, Mbak Profesor. Tapi kayak super mind blowing gitu loh. Kayak kok ada orang yang bisa setega itu sama sahabatnya itu kok ada. Bahkan binatang aja nggak ada kepikiran anjay main bertiga itu kayak nggak ada. Kebawah otakku tuh berpikir tapi nggak nyampe. Kok bisa? Nggak bisa berhenti ngomong gila ya. Padahal suaminya dia yang sepak bola itu kayak kurang apa? Si Mbak ini kok misalnya udah ke psikolog atau ke psikiater ya, psikolog psikiaternya itu udah bukan jawab lagi. Makanya kamu tuh harus bersyukur. Kamu tuh punya suami orang sepak bola loh. Harusnya kamu tuh bersyukur. Udah nggak mempan kata bersyukur itu. Mbak ini kalau konsul ya juga pasti dikatain gila kamu. Masuk rumah sakit jiwa, kamu tuh udah di tahap gila anjay. Masuk rumah sakit jiwa kok mending. Aku yakin Puna dan mas-mas sepak bola ini akan move on dengan jalur udah bikin bukan ilfil lagi. Move on jalur jijik. Kalian juga orang baik, punya semuanya. Teman-teman kalian banyak dari kalangan apa sampai apa. Jadi kayaknya kok nangisin atau nggak bisa move on atau galauin orang kayak gitu tuh kayak Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur ya, saya bingung juga dengan beredarnya berita yang warawiri, ya, dimana ada hal yang saya cukup prihatin ketika satu hal menimpa seorang anak muda pemain sepak bola dari timnas yang kita ketahui yang bernama Arhan. Siapa nggak kenal beliau? Anak muda yang punya potensi permainan yang cukup baik dan mencetak gol pastinya di timnas. Saat ini saya lihat ada permasalahan rumah tangganya, ada isu-isu yang berkembang liar. Saya tidak akan membahas isu itu ya, karena saya lihat sudah banyak sekali pembahasan itu, bahkan heboh
vulgar, saya nggak tahu apa-apa. Sebenarnya saya apa iya apa enggak, saya nggak tahu ya itu. Namun isu-isunya tuh sungguh luar biasa dan saya kok bisa gitu loh. Nah, hal yang menarik bagi saya saat ini bukan masalah isunya, tapi saya menginginkan sekali semoga saja seseorang yang bernama Arhan ini memiliki satu hal, ya, kekuatan, dan dia mampu fokus pada satu hal pekerjaannya, ya, sebagai atlet agar tidak terganggu, dan punya satu pastinya bagi kita semua keinginan agar dia tetap melakukan kegiatan seperti biasa. Dan pastinya kita berharap dia tidak menjadikan ini satu hal penurunan dalam hal dia menjadi seorang atlet, ya. Harapan saya pastinya dia punya konsekuensi untuk terus fokus pada pekerjaannya, yaitu di dalam hal melakukan kegiatan, ya, bermain bola. Saya hanya mikir gini loh, aduh, ini bisa membuat dia tidak konsen nggak ya? Satu hal dia akan menjadikan satu pemikiran atau dia tidak fokus, dan banyak hal yang terjadi menjadikan penurunan dia di dalam hal melakukan kegiatan permainan sepak bola. Nah, saya berharap sekali agar kita semua teman-teman mari sama-sama kita melihat juga, ya, saya tidak membela siapapun, tidak, hanya hal yang saya inginkan hanya satu. Bagaimanapun anak ini punya potensi luar biasa yang memiliki satu nilai aktivitas olahraga di dalam hal membanggakan nama bangsa Indonesia juga. Mudah-mudahan dengan segala pemberitaan yang ada ini tidak membuat dia tidak konsentrasi di dalam hal melakukan kegiatan pekerjaannya sebagai atlet, ya. Karena segala sesuatunya pasti kita juga harus memikirkan bagaimana ketika itu dia tentu akan menjadi sesuatu penurunan kinerja, maksudnya bisa jadi fokusnya terpecah gitu, jangan sampai, itu harapan kita, ya. Kalau permasalahan rumah tangganya saya tidak tahu, dan mudah-mudahan saja segala sesuatunya, saya rasa seorang laki-laki bernama Arhan ini bisa bagaimana menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dengan baik. Tapi harapan saya sebagai seseorang mendoakan mudah-mudahan seorang anak muda, atlet kebanggaan bangsa Indonesia ini bisa terus fokus di dalam hal menjadikan permainan sepak bola Indonesia ini menjadi permainan yang pasti internasional. Harapan kita, ya, agar terus tumbuh dan terus tumbuh atlet-atlet muda yang memiliki kualitas sebagai pemain sepak bola dan bisa mengharumkan nama bangsa Indonesia. Karena saya ngeri sekali pemberitaannya tuh, lihat begini. Mudah-mudahan buat Arhan agar selalu bisa fokus pada pekerjaannya, dan saya rasa Tuhanlah yang akan memberikan semua jalan keluar yang terbaik buat Arhan. Karena saya yakin beliau anak yang baik, menjadi kebanggaan bangsa Indonesia dan menjadi kebanggaan orang tuanya, karena beliau berasal dari sebuah kampus desa, ya. Kalau saya baca gitu, dan anak orang yang biasa-biasa, tapi menurut saya saat ini beliau luar biasa sebagai pemain atlet sepak bola yang cukup diandalkan di timnas pastinya. Arhan tetap fokus, apapun pemberitaan, saya nggak tahu kebenarannya seperti apa, dan pastinya Tuhan akan bersamamu, Tuhanlah yang akan melindungimu. Saya yakin itu karena seorang anak muda, tampan, ya, rupawan, berprestasi, pastinya banyak penggemar anak-anak muda perempuan yang menyukaimu juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Giliran cowok baik-baik dapet cewek yang konslet, bertingkah, selingkuh. Giliran cewek udah baik-baik dapet laki yang suka selingkuh plus KDRT pula, kan kayak kenapa sih yang pada konslet itu tuh pacaran sama menikahnya nggak sama yang sesama konslet aja gitu kan, biar lebih selaras, biar lebih imbang gitu. Soalnya kasihan banget pihak-pihak yang selalu baik-baik aja, yang lempeng-lempeng aja gitu kan, ya nggak ngapa-ngapain tuh justru selalu jadi korban, selalu jadi yang paling tersakitin, paling dirugikan gitu kan, kayak nggak adil banget anjir. Masa kita zaman sekarang nggak boleh jadi orang baik, ya kan? Masa kita zaman sekarang harus jadi orang jahat? Soalnya kalau misalkan jadi orang baik tuh selalu nggak selalu sih, tapi sering kali nih ya, di posisi yang dirugikan, di posisi yang paling gak enak lah pokoknya, kayak masih yang nggak boleh jadi orang baik sih, harus jadi orang jahat gitu kan. Pagi-pagi tengah malam gua sama bini gua gosip Fuji, Arhan, Zize, Rahel, Salim.
Si Salim punya burung emang selamitan. Sama aja kayak si Zize lagi ya, punya kue apem kayak selamitan aja, all in one, semua boleh masuk, semua orang boleh datang. Si Zize lagi ya kan, segala cowok temennya, cowoknya Rahel P-nya, cowoknya si Puji. Enggak, maksud gua lu kalau mau selingkuh yang kira-kira aja ya kan, 1 lawan 1 ya deh puyeng, lu lagi 1 lawan 2 Jije. Sabar ya Mas Arhan, Mbak Rahel, emang hidup tuh keras. Sekeras punya Salim kali. Bahkan sampai ada video main bertiga alias 3SM tuh. Buat yang tahu-tahu aja, yang paham-paham aja ya. Gue pengen tahu nih, Mbak coba deh lu ngaca nih ya, Mbak Zize gitu ya, ngaca gitu. Nah setelah lu ngaca, coba dah, lu jijik gak sih sama diri lu sendiri? Nih deh buat yang pada malas cari berita nih ya, buat jelasin kronologi singkatnya aja nih ya, biar kagak kepanjangan. Jadi Salim sama Rachel V-nya itu putus. Abis itu Rachel V-nya bikin story di eksklusif Instagramnya dia, kalau putusnya itu bukan karena orang ketiga. Nah gak lama dari itu si Arhan itu ya, lakinya si Aziza Zize itu, dia itu nelpon si Rachel. Si Arhan nelpon Rachel itu ngasih tahu kalau si Salim itu selingkuh sama Zize. Dah intinya begitu deh, singkatnya begitu. Kalau lu mau lengkapnya lu cari aja sendiri di X ya. Gue juga nyari di X tuh, baru buka X aja tuh langsung nongol beritanya paling atas, itu jadi trending topik kawan. Lu Zize, lu jahara banget jadi perempuan, heran gue, heran. Kepala lu isinya api coba. Gue nggak tahu berita lu udah ditalak 3 bulan Juli itu bener apa kagak. Cuman pokoknya intinya lu selengki kocak. Dan ternyata banyak banget seleb-seleb gitu ya yang pada komennya malah gini, nggak heran. Coba bisa begitu komennya, berarti emang lu begitu tabiatnya apa gimana? Jadi Arhan sama Rachel tuh sakit banget gak sih menurut kalian? Bahkan ya gue denger dan menurut berita yang gue baca ya, katanya si Zize Aziza itu justru nggak mau nikah sama Arhan. Jadi akhirnya itu si Aziza itu mau nikah sama Arhan tapi cuma 1 tahun gitu loh, jadi kayak sistem kawin kontrak gitu. Mbak, gue kasih tahu, nikah itu sekali seumur hidup, bukan sekali setahun. Nih cewek emang udah kegatelan banget kata gue. Malah ya menurut berita yang gue baca juga, katanya dari awal nikah si Zize ini emang udah kayak gitu, emang udah suka selengki sana sini, tidur sana sini. Masalahnya tetap dimaafin sama lakinya. Ya gimana Arhannya bucin? Lu doyan apa bagaimana sih Mbak? Itu hobi apa emang tabiat apa gimana sih? Please ya, Rachel V-nya alias Buna itu bener-bener gue ngeliatnya kuat banget, tapi memang sedih banget gitu loh kisah hidupnya. Dia itu kan dari kecil lahir dari keluarga broken home, bahkan keluarga yang complicated ya. Bahkan sampai dia gede kayak sekarang pun, dia tuh juga masih dipermainkan sama orang-orang sekitarnya. Gua kalau jadi Buna, nggak tahu deh tuh cewek sama tuh lakinya bakal gue apain, gue nggak tahu, nggak ngerti, semoga nggak kejadian di gue. Rahel P-nya Salim, di saat semua orang ngehujat lu, benci lu gara-gara video begitu lu viral, siapa yang menerima lu kembali Salim? Rahel V-nya Salim. Terus lu Allahu Akbar Salim. Kalau selingkuhnya yang lebih cakep dari Rahel V-nya, gue nggak apa-apa. Iya, Jiji cakep, tapi kayak Rahel V-nya punya segalanya Salim. Jiji masih punya milik bapaknya, bukan milik dia. Salim, bini orang Salim. Udah bagus dapet janda, cakep, sedep, kayak raya, mantep ya kan? Allahu Akbar. Yang ngasih tahu. Aku mau ngeringkas apa yang sudah terjadi di X semalam. Di luar dari beritanya itu bohongan atau beneran, tapi kalau misalkan bohongan itu udah fitnahnya parah banget. Awal dari Rachel V-nya kan yang baru putus sama Salim. Terus tiba-tiba di snapgramnya Rachel V-nya itu pasang foto sama Aziza dengan lagu-lagu yang pengkhianatan. Terus di X itu tiba-tiba ada salah satu akun yang nunjukin DM-an dia sama Rachel. Bilang katanya Arhan itu nelpon Rachel V-nya. Dan dari captionnya itu kayak membahas tentang perselingkuhan antara Zize dan juga Salim. Terus tiba-tiba ada bukti-bukti lain yang bilang kalau misalkan Zize itu katanya udah ditalak sama Arhan. Dan di X bilang kalau misalkan Zize itu berselingkuh bukan cuma sama Salim, tapi sama beberapa laki-laki. Termasuk sama laki-laki yang pernah deket sama Fuji. Dan beritanya itu selalu berhubungan dengan seksual, bahkan ada yang bilang melakukan threesome. Dan yang gak habis pikir beredarlah video Syur yang mirip Aziza. Dan juga ada berita yang merusak citra Puji dan Torik. Dan Rachel V-nya akhirnya bikin snapgram dengan kata-kata curhat lah ya intinya. Dan dia curhat intinya dia itu kecewa karena dihianati sama teman dekatnya dan juga sama mantan pacarnya. Orang-orang berpikir ini tuh cuma teknik marketing. Karena akhir-akhir ini Rachel V-nya tuh lagi ngeluarin satu produk. Tapi Rachel mengelak hal itu. Jujur aku sampai gemeteran baca beritanya. Aku nggak tahu ini beneran atau fitnah. Kalau memang fitnah itu udah keterlaluan banget. Kalau ini beneran fitnah, aku berharap sih si artis tersebut klarifikasi. Takutnya juga beritanya jadi kemana-mana. Karena berita ini beneran ngerusak banget citra mereka. Aziza, Torik, Puji, Salim, Satria, emang siapa lagi tuh? Ini berita parah banget. Oke, teman-teman, itu tadi barusan kita saksikan dan dengarkan bersama-sama ya reaksi dan tanggapan dari para netizen kita yang budiman ini mengenai kasus yang viral saat ini yang diduga-duga terjadi perselingkuhan dari istri pemain timnas Indonesia Pratama Arhan. Dan bagaimana menurut tanggapan kalian guys? Dan ya, kita juga nggak bisa menyalahkan para netizen kita ya, karena mereka mengomentari hal yang memang ada buktinya ya, berupa video yang beredar luas di media sosial
kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video-video terbaru lainnya di Louis CC Reaction. Oke, akhir kata, see you next video. Bye bye.